Cinta itu pengorbanan. Betul. Tapi pengorbanan yang bermakna lah. Pengorbanan yang bermartabat. Jangan pengorbanan bodoh-bodoh. Akibatnya apa? Engkau akan menjadi korban sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak, umat yang Tuhan kasihi. Pemegang buku kas, sering kita kenal dengan istilah bendahara. Dia memegang harta milik orang lain. Dia dibayar untuk itu. Dia disewa tenaganya untuk memegang harta milik orang lain. Dan bendahara itu, maaf kalau ada bendahara di dalam gereja ini, tetapi tidak semua. Tapi ada kecenderungan bahwa bendahara itu berbuat curang. Hari-hari dia pegang harta orang. Uang banyak, harta berlimpah. Dan yang namanya uang dan harta itu ada godaan besar. Ada kecenderungan untuk otak-atik bermain supaya ada keuntungan dia dapat dari sana. Dan dia sudah tahu bahwa kalau saja ketahuan, bosnya tahu bahwa dia bermain, pecat. Ini pasti. Nah, mari kita masuk dalam cerita Injil yang kita dengar sore hari ini. Bendahara dalam cerita Yesus di Injil Lukas sore hari ini, bendahara itu persis mengalami nasib yang sama. Bosnya mengetahui bahwa bendahara itu dia suka-suka hamburkan uang. Tentu uang bosnya. Maka dia diancam pecat. Nah, bendahara itu, bendahara yang tidak jujur itu, setelah tahu bahwa ia akan dipecat, ia gunakan otaknya untuk bermain cantik. Apabila ia dipecat, orang-orang yang nanti dia bantu, siapa tahu bisa bantu dia. Dia sendiri dalam hati bilang, mencangkul aku tidak bisa, meminta-minta aku malu. Ada jalan, dia panggil semua yang punya hutang dan dia kasih kurang seluruhnya. Kau hutang berapa? 100, kasih turun 50. Kau 100, kasih turun 80. Begitu semua yang berhutang dia kasih turun. Sehingga orang-orang yang berhutang itu merasa orang ini berbudi baik. Sehingga diharapkan bahwa kemudian hari budi baiknya akan dibalas. Ini cerita yang tadi kita dengar dalam Injil. Heran, dalam Injil Yesus justru memuji bendahara yang tidak jujur ini. Mohon catat baik-baik. Yesus tidak memuji ketidakjujurannya, tapi Yesus memuji kepintaran dia untuk menyelamatkan diri apabila nanti dia dipecat. Kecerdikan itu dipuji bahwa dia pandai menyelamatkan diri sebagai persiapan menghadapi masa depan saat
dia sudah dipecat. Harap sampai di sini kita tahu cerita dan letak soal. Pertanyaan pastor adalah, kita belajar apa dari cerita Injil bendahara yang cerdik ini? Tidak jujur tapi dia cerdik. Kita belajar hal ini. Bendahara yang cerdik itu, dalam Injil dikatakan dia anak-anak dunia, tipe anak-anak kegelapan. Dan anak-anak dunia, anak-anak kegelapan itu ternyata dia pakai otak dan dia cerdik untuk menyelamatkan diri dan menyelamatkan masa depannya. Dan itu yang dipuji oleh tuannya dalam cerita Yesus. Mendengar itu, pertanyaannya, kalau kita bagaimana? Kalau kau bagaimana? Kau kan anak terang. Orang-orang Katolik, anak-anak Katolik, anak-anak terang. Kitab suci sore ini mau mengatakan ini. Kalau anak kegelapan, anak-anak dunia, dia bisa cerdik untuk menyelamatkan diri. Kau anak-anak terang, anak-anaknya Yesus, seharusnya engkau lebih pintar, lebih cerdik dari anak-anak kegelapan itu. Itu kitab suci mau mengatakan hal itu kepada kita sore hari ini. Nah, hari ini hari Jumat pertama. Hari di mana secara khusus kita memberikan fokus perhatian kepada kasih Yesus yang bernyala membara untuk umat manusia. Sebagai anak-anak terang, hendaknya kau juga cerdik pandai dalam mempraktekkan kasih Kristus yang bernyala membara itu demi sebuah kebaikan. Kebaikan yang kau alami saat ini dan nanti di masa yang akan datang. Yesus mempertontonkan, memperlihatkan sebuah cinta yang penuh pengorbanan. Yesus yang tersalib, yang lambungnya ditikam dengan tombak, di mana keluar dan air dan darah, itu pengorbanan. Tetapi pengorbanan yang bermartabat, pengorbanan yang berhasil guna, pengorbanan yang bermakna, bukan pengorbanan konyol. Atau orang Papua bilang pengorbanan bodoh-bodoh. Itu Yesus. Itu Yesusmu. Pertanyaannya, kau bagaimana? Jangan mempertontonkan sebuah cinta yang memang penuh pengorbanan, tapi pengorbanan yang konyol, pengorbanan yang bodoh. Contoh, ambil sebuah contoh saja. Dan ini saya mau sapa anak-anak. Anak-anak muda ini, anak-anak Serama toh, yang banyak-banyak ini anak daerah Serama. Kamu masih muda. Kau punya masa depan, masih terbentang luas ke depan. Kalau memilih pacar, calon pasangan hidup masa depan, pilih orang yang saat kau serahkan seluruh dirimu, yang penuh pengorbanan itu pengorbanan yang bermakna. Artinya jangan salah pilih orang. Kau pilih salah orang. Lalu saat kau sudah serahkan segala-galanya kepada dia, dan dia sudah mendapat apa yang dia mau, lalu yang kau dapat apa? Dia lari ke single kau.
Itu pengalaman pastor. Dengan hampir 40 berkas pasangan nikah yang ada di meja saya untuk pengadilan gerejani pembatalan nikah. Membaca seluruh kisah kronologi cinta mereka, itu semua berawal dari sebuah kebodohan. Memilih orang yang salah. Cinta itu pengorbanan. Betul. Tapi pengorbanan yang bermakna lah. Pengorbanan yang bermartabat. Jangan pengorbanan bodoh-bodoh. Akibatnya apa? Engkau akan menjadi korban sendiri. Dan saya pastormu mau mengatakan bahwa sekian banyak orang saat ini mengalami akibat dari sebuah cinta yang penuh pengorbanan dan pengorbanan yang konyol, pengorbanan bodoh-bodoh. Sore ini, di hari Jumat pertama ini, bertepatan dengan Injil tentang bendahara yang cerdik. Pesan untuk kita bawa pulang adalah, jadilah anak-anak terang. Pengikut Yesus yang sama seperti Yesus, mengungkapkan cinta yang full pengorbanan, tetapi pengorbanan yang bermartabat. Bukan pengorbanan yang konyol. Itu saja pesan dari pastor untuk Anda, untuk umatku. Ya, di hari Jumat pertama bulan ini. Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkati seluruh pergumulan dan perjuanganmu. Semoga kita tampil sebagai anak-anak terang seperti Yesus. Amin. Amin.